Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin melihat bagaimana reaksi kita terhadap peristiwa, terhadap orang, terhadap semesta, itu menentukan kondisi batin dan kebahagiaan kita. Sebetulnya, setiap yang kita lakukan itu mempunyai dua sisi. Sisi baik dan sisi tidak baik. Kemajuan juga mempunyai sisi baik, mempunyai juga sisi tidak baik. Setiap yang kita lakukan mengakibatkan dua sisi itu. Dan kita bisa melakukannya dengan sadar atau tidak sadar. Contohnya, kita menanam kelapa sawit. Dari satu sisi itu baik sekali. Karena buah kelapa sawit mempunyai banyak manfaat untuk banyak hal yang sangat baik. Tapi pada saat yang sama, perkebunan kelapa sawit juga mempunyai efek negatif. Sama juga, tambang batu bara. Dari satu pihak menghasilkan energi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Tetapi pada saat yang lain meninggalkan lubang besar yang mengakibatkan krisis lingkungan. Selalu begitu. Mobil yang bagus bisa membuat kita nyaman untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kemudian membuat udara menjadi lebih terpolusi. Makan juga seperti itu. Mengolah makanan bisa membuat kita sangat baik, sangat menikmati makanan itu. Tetapi pada saat yang sama kemudian ongkos produksi menjadi sangat tinggi. Selalu apa yang kita lakukan selalu mempunyai efek positif dan efek negatif. Nah, persoalannya adalah kita terlalu fokus dengan apa yang kita lakukan sendiri. Kita terlalu fokus pada urusan sendiri. Dan itu masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kemudian kita kurang sensitif terhadap yang lain. Kita kurang sensitif terhadap akibat negatif dari yang kita lakukan. Mungkin bagi kita baik, tetapi karena fokus pada apa yang baik untuk kita saja, kemudian seringkali kurang sensitif terhadap apa yang tidak baik untuk orang lain. Dan kemudian itu menjadi dosa besar sebetulnya. Karena masalah kemudian menjadi tidak terselesaikan. Kurang sensitif terhadap apa yang dialami oleh orang lain maupun oleh ciptaan yang lain. Dan itu menyebabkan banyak persoalan. Hidup rohani sebetulnya sesederhana sensitif terhadap apa yang terjadi di dalam diri dan sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita perlu belajar dari ciptaan yang lain. Binatang-binatang itu sangat sensitif terhadap keadaan sekitarnya. Mereka tidak akan membunuh kecuali untuk makanan. Hanya itu. Bukan untuk bisnis, tetapi untuk makan. Dan itu secukupnya. Harimau itu ketika dia lapar dia akan berburu kijang. Kalau sudah dapat sudah. Kalau sudah makan sudah. Ada kijang lewat di sebelahnya ya dia tidak berpikir wah ini bisa untuk minggu depan. Disimpan di kulkas dulu. Enggak. Cukup ya cukup. Dan karena itu terjadi rantai makanan yang saling menjaga. Kalau seandainya harimau memikirkan tentang
makan untuk 1 tahun ke depan, kijang sudah habis. Dan kemudian ekosistem tidak seimbang. Akhirnya harimaunya mati sendiri juga. Dan itu yang terjadi dengan manusia. Kurang sensitif terhadap orang lain, terhadap ciptaan lain, terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri juga. Karena ketika kita sensitif terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita, kemudian kita bisa bertumbuh. Ketika kita tidak sensitif, tidak merasa, terutama tidak merasa bersalah, maka kemudian kita tidak berusaha untuk bertobat. Contoh sederhananya seperti itu. Juga kalau kita tidak sensitif terhadap sesama di sekitar kita, kita kemudian tidak melakukan yang baik untuk saudara-saudari di sekitar kita. Maka menjadi sensitif itu sangat penting. Dan itu adalah jalan bagi kita untuk bertumbuh. Masalahnya justru kita itu sensitif terhadap kejelekan orang lain dan tidak sensitif dengan kejelekan diri sendiri. Kita sensitif terhadap apa yang baik yang kita lakukan, tetapi tidak sensitif dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Itu soalnya. Dan Ibu Teresa mengatakan kalau kita menghakimi saudara-saudara kita, melihat yang negatif di dalam diri saudara kita, dan itu pasti ada, karena kita itu selalu melakukan dalam dua segi, baik dan buruk, positif dan negatif. Kalau kita hanya memperhatikan atau lebih memperhatikan yang negatif, yang jelek dalam diri saudara kita, maka kita tidak sempat mencintai dia. Kalau kita sensitif terhadap kejelekan orang lain, tetapi kurang sensitif terhadap kejelekan sendiri, kita kemudian kurang bisa mencintai saudara kita. Yang harus dilakukan adalah sensitif terhadap kejelekan dan kejahatan yang negatif dalam diri, supaya bisa bertumbuh. Tujuannya bertumbuh, bukan hanya fokus pada yang negatif. Dan kemudian sensitif terhadap kemungkinan akibat negatif dari yang kita lakukan pada diri saudara-saudara kita atau pada ciptaan yang lain. Dan itulah progres pertumbuhan hidup rohani. Persoalannya kita begitu sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita kurang sensitif terhadap akibat negatif yang mungkin diderita oleh orang lain akibat tindakan kita. Dan kemudian kita terlalu sensitif terhadap kejelekan orang lain dan kurang sensitif terhadap sisi negatif dalam diri kita. Dan karena itu progres tidak terjadi. Atau akibat dari perkembangan zaman, teknologi, dan kebaikan kita yang negatif tidak bisa dikurangi atau dieliminir. Dan kemudian kehidupan kita tetap berhenti, tidak bertumbuh. Maka kita perlu sensitif terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Itulah langkah bagi kita untuk melihat apakah hidup kita itu ada kemajuan atau ya muter-muter hanya di situ terus, di medan energi yang sama terus. Ikut seminar ini, ikut kursus ini, rekoleksi, retret, sama saja. Karena kita kurang sensitif terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Sebaiknya ketika kita bangun pagi, kita itu langsung sensitif lalu memuji Tuhan. Akan hidup, akan keindahan, akan burung-burung, akan ciptaan yang lain. Bersyukur akan kasih Tuhan. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau kita sensitif dan peka terhadap apa yang terjadi di dalam diri dan di dalam sekitar kita. Kalau kita muyek, terkungkung oleh pikiran tentang urusan kita sendiri dan kurang sensitif terhadap sekitarnya, kita tidak bertumbuh. Dan kemudian bisa jadi itu menjadi kejahatan besar. Karena maksud kita baik, yang kita lakukan dengan niat yang baik juga,
tetapi kurang sensitif terhadap akibat negatif yang kadang begitu besar dan harus dialami oleh saudara-saudari kita di sekitar kita, dan kita tidak sensitif. Maka kita harus kembali ke kesadaran bahwa yang kita lakukan seringkali itu positif dan sekaligus negatif. Dan karena itu kita perlu sensitif untuk kemudian mengurangi yang negatif-negatif itu, terutama dampaknya terhadap orang-orang dan alam di sekitar kita. Di situ kemudian kita bisa menjadi bijaksana dan menghayati hidup kita dengan penuh makna, dengan kepenuhan, dengan rasa syukur. Karena kemudian kita juga merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik, yang bermakna bagi diri sendiri maupun sekitar kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, perlu mawas diri, perlu latihan kesadaran terus-menerus, supaya memang kemudian kita mengetahui dan kemudian bertumbuh. Dan itulah sebetulnya jalan spiritualitas dalam bahasa yang sederhana, yaitu semakin sensitif terhadap proses batin yang terjadi di dalam diri kita, dan semakin sensitif terhadap apa yang terjadi di sekitar kita akibat apa yang kita lakukan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa makin sensitif dan terus-menerus bertumbuh, melakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan mengurangi efek negatif yang bisa saja terjadi dan menyebabkan penderitaan bagi saudara-saudara di sekitar kita maupun ciptaan lain yang ada di sekeliling kita. Langkahnya adalah hening, latihan kesadaran, supaya kita bisa mengerti dan merasa dan bisa berempati. Kita tidak sibuk dengan urusan kita sendiri yang tidak ada habisnya. Kalau kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, kita kemudian tidak sempat mempunyai waktu untuk mencintai, terutama mencintai diri sendiri dan mencintai orang-orang serta ciptaan lain di sekitar kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus bertumbuh, mari kita terus berefleksi, terutama karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.